Sebenarnya fenomena gancet ini apakah bisa diatasi, Dok? Kemudian jika iya, sebenarnya seperti apa sih, Dok, cara menanganinya? Baik, fenomena gancet sendiri sebetulnya kejadiannya sangat jarang ya. Sangat jarang. Angka persisnya saya sendiri belum menemukan secara ilmiah. Namun kalau kita kaitkan sementara misalnya dengan judul ya, apakah ini mistis atau aginismus begitu. Ya jelas ini nyata. Mistis itu definisi dari Kamus Besar adalah tidak nyata atau gaib. Ya. Sementara fenomena gancet sendiri ini nyata bahwa dua orang sedang melakukan aktivitas seks tetapi satu saling menempel dengan yang lain pada area kelaminnya. Jadi fenomena gancet ini adalah fenomena yang nyata. Dan kalau sepanjang keilmuan saya, sepanjang fakta ilmiah yang saya pahami, kalau misalnya saya menemukan kasus seperti itu, atau ini juga mungkin himbauan untuk masyarakat di luar sana, bila Anda memang betul menemukan kasus seperti itu, segera bawa mereka ke IGD rumah sakit dengan fasilitas kamar operasi. Kamar operasi di sini bukan lantas pasien itu untuk dilakukan operasi, sama sekali bukan. Tetapi dua pasien itu harus dilakukan pembiusan total. Itu adalah pandangan saya dari sudut pandang medis. Nah, yang terjadi kebanyakan ketika masyarakat menemukan fenomena seperti itu, masyarakat cenderung malah membuli mereka. Masyarakat menyiksa mereka. Bahkan di tahun berita tahun 70 apa 90 begitu, dua orang ini sampai meninggal dunia. Karena apa? Secara medis dua orang bertumpuk seperti itu akan terjadi gangguan pada rongga dada dalam pernapasan. Sampai akhirnya orang-orang ini meninggal karena kehabisan napas. Mereka tidak bisa bernapas satu sama lain. Ada juga yang meninggal karena mereka akhirnya malah dipukuli oleh orang sekitar. Tidakkah itu sesuatu yang sangat tidak manusiawi begitu? Artinya, yuk kita sama-sama lebih manusiawi lagi melihat penderitaan orang lain bahwa oh dua orang ini sedang menderita, berhentilah melakukan cocokologi yang tidak bermanfaat, yang tidak akan menolong mereka, seperti menganggap ini azab, menganggap ini sedang selingkuh. Ya di luar sana orang selingkuh berjejer tuh di hotel-hotel, tapi apa semua jadi gancet? Kan tidak. Ya artinya ya siapa saja bisa terkena hal ini kapan saja. Berarti terlepas dari mereka sudah menikah atau bukan pasangan nikah begitu ya, Dok ya? Betul, dari sudut pandang medis, Ferdi, kami tidak pernah sama sekali menghitung pernikahan sebagai aspek medis. Karena aktivitas seks itu adalah aktivitas yang murni merupakan prerogatif dari dua orang itu. Secara medis, bagi saya, hitungannya bukan pernikahan. Sama sekali bukan. Hitungannya adalah aktif secara seksual. Aktif secara seksual ini terlepas dari apapun status mereka. Mereka melakukan aktivitas seksual antar pasangan, antar laki dan perempuan pada kasus ini. Dan itu adalah prerogatif mereka. Dan secara medis pun, pernikahan, ijab kabul, resepsi, itu tidak merubah badan seseorang. Tidak merubah sama sekali. Jadi dalam hal ini, gancet adalah hal yang nyata. Apabila ada yang melihat atau menemukan kasus itu, segera tolong mereka. Mereka butuh pertolongan. Anda bayangkan, katakanlah dilihat oleh orang seperti itu. Kalau Anda berpikir bahwa oh itu kena azab, oh itu karena pikirannya tidak rileks, oh itu karena mereka ketakutan. Apa mereka pikir mereka mau dilihat orang bahwa mereka sedang bersetubuh? Betul mereka sekali. tidak mau. Baik. Artinya itu tidak bisa dilepaskan, bukan tidak mau. Bukan karena faktor pikiran sehingga mempengaruhi vagina. Karena fakta ilmiah jelas, organ vagina tidak terkait dengan regulasi pikiran. Baik. Tidak terkait. Baik, Dok, ini saya jadi pengen tahu jika nantinya memang ini terjadi di antara mungkin pemirsa ataupun detikers yang menyaksikan malam hari ini begitu, Dok. Langkah pertama apa yang harus diambil terhadap pasangan yang mengalami gancet ini begitu. Mungkin jika tidak ada yang menolong dan hanya mereka berdua di ruangan itu begitu, atau pasangan suami istri ini saja yang di ruangan itu, apa yang harus pertama mereka lakukan? Tindakan apa? Oke, yang pertama jangan panik tentu saja ya, dan jangan lagi mencoba menarik-narik. Kemudian segera meminta tolong.
Ya, semestinya sih saat ini kan adanya telepon seluler sudah sangat lazim. Anda bisa meminta tolong entah orang terdekat atau siapapun yang kira-kira bisa Anda andalkan. Lalu segera kondisikan agar mereka berdua ini bisa segera dibawa ke rumah sakit yang ada fasilitas dokter spesialis anestesi. Itu pandangan saya. Jadi jangan panik, segera mencari pertolongan. Bila sebagai yang terkena kondisi itu, ya Anda harus mengupayakan agar Anda berdua segera ditolong di rumah sakit dengan pembiusan. Kalau bagi saya, seandainya nih misalnya malam ini saya dikonsultasikan oleh rumah sakit tempat saya bekerja, itu yang akan saya lakukan. Nah kemudian kalau untuk orang yang kebetulan menolong, ya berhenti menganalisis, mereka berdua tidak perlu analisis Anda, mereka hanya butuh Anda menolong mereka, membawa mereka ke rumah sakit, membawa mereka ke IGD, membawa mereka ke tempat pelayanan medis yang di dalamnya bisa dilakukan proses pembiusan total. Jadi itu saran dari saya. Baik, untuk penanganan yang jauh lebih tepat begitu ya, biar tidak kehilangan nyawa. Lagi-lagi ini kita belajar dari peristiwa yang sudah pernah terjadi, begitu seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Robi. Tapi Dok, kalau kita lihat apakah fenomena gancet ini karena memang dominan penyebabnya adalah mungkin kekakuan terhadap alat kelamin wanita, ini yang kemudian menjadi penyebab utamanya atau seperti apa Dok? Atau yang kita kenal dengan vaginismus tadi ini? Ya, hingga saat ini fakta ilmiah yang menunjukkan kejadian gancet atau penis captivus, itu bahasa medisnya, memang kemungkinan besar itu adalah sebuah situasi vaginismus ya, sebuah situasi vaginismus. Namun itu kan kondisi yang ekstrim, bahwa penis tidak bisa dilepaskan dari vagina. Nah kita harus bahas juga vaginismus dalam kondisi yang umum, yang terbanyak terjadi, yang dialami oleh Mbak Dian, yang dialami oleh 7 hingga 17% perempuan di luar sana. Apa itu? Vaginismus adalah penis tidak bisa masuk ke vagina. Itulah fenomena terbanyak. Jadi orang laki-laki dan perempuan ini melakukan aktivitas seks yang normal, dorongan seks mereka normal, bahkan respon tubuh atas rangsangan seksualnya juga normal. Seperti kalau pada laki-lakinya ya ada ereksi, ada cairan lubrikasi dari laki-laki, yang perempuannya pun sama, dia terangsang secara seksual, puting payudaranya mengeras, klitorisnya mengeras, dan terjadi lubrikasi pada vagina, tetapi penis tidak pernah bisa masuk ke vagina. Itulah fenomena terbanyak dari penyakit vaginismus. Jadi kalau kita hubungkan gancet itu memang beda cerita, walaupun secara status medisnya menurut saya itu diagnosisnya jelas vaginismus dan penanganannya tadi saya sudah sampaikan. Tetapi yang menjadi masalah lebih besar lagi adalah ya seperti tadi Mbak Dian menceritakan kehidupannya sendiri. Bayangkan untuk seks itu memang Mbak Dian dan pasangannya tetap bisa merasakan puncak kenikmatan seksual, yaitu orgasme ataupun ejakulasi ya. Betul begitu ya Mbak Dian ya? Betul. Betul banget. Ya, jadi artinya orang sering mengira, oh ini kali perempuannya aja nggak mau nge-seks, nggak mau pasrah, nggak mau ini, nggak mau itu. Padahal perempuannya mengalami orgasme. Laki-lakinya pun bisa mengalami ejakulasi tanpa terjadinya penetrasi. Tetapi penetrasi tidak pernah bisa terjadi. Dan memang kita tahu penetrasi penis terhadap vagina adalah salah satu tahap. Salah satu tahap dalam terjadinya sebuah aktivitas seks yang normal. Jadi instingnya manusia itu memang dalam melakukan aktivitas seks, baik orang normal bahkan orang-orang dengan retardasi mental, mohon maaf, mereka itu melakukan aktivitas seks seperti biasa. Ya kalau tidak ada vaginismus, penis masuk begitu saja. Sementara orang dengan vaginismus, ketika mereka sudah ya terjadi tahap-tahap aktivitas seks yang normal, penis tetap tidak bisa masuk ke vaginanya. Itulah yang menjadikan frustrasi terbesar bagi para penderita vaginismus. Ditambah lagi, dengan kejadian seperti itu, respon orang sekitar adalah menghakimi, menyalahkan, menyudutkan, menganggap mengada-ngada, menertawakan, membuli bahkan. Bahkan di beberapa kasus dia, kalau saya bilang itu dia dijagal di tempat pemeriksaan dokter karena dipaksa akan dimasukkan alat ke dalam vaginanya. Jadi
fenomena vaginismus yang terbanyak justru bukan gancet, tetapi ya tidak bisa terjadi penetrasi penis, tidak bisa terjadi pemeriksaan medis melalui vagina. Itu, Mas Ferdi. Oke, baik.